selanjutnya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan seluruh keluarga besar Al-Bahjah selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hamba Allah dari Klaten Buya, izin bertanya. Di tempat saya ada komunitas mengaji baca Quran untuk mantan anak pang atau preman yang ingin tobat atau hijrah. Salah satu peserta mantan preman sudah 3 tahun belajar, namun masih belum lancar membaca Al-Quran. Banyak warga memberitahu dia kalau kesulitan belajar Quran karena sudah terlalu banyak dosa dia lakukan di masa lalu. Dan saya memang tahu sendiri bagaimana dia dulu banyak bermaksiat, sehingga dianggap itu sebuah kutukan dari Allah karena dosa-dosa di masa lalu. Ada juga yang berpendapat dia kesulitan belajar baca Quran karena dia belum menghapus tato di badannya, sehingga keberkahan dari Allah SWT sulit turun untuk dirinya. Ketika saya tanya mantan preman tersebut bagaimana tanggapannya, dia hanya menjawab semoga dia meninggal dalam keadaan belajar membaca Al-Quran. Pertanyaan saya Buya, apakah ada konsep kutukan seperti itu dalam Islam? Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika preman yang dimaksud mendengar suara ini doakan kami. Anda orang baik. Yang komentar itu nggak benar itu. Anda orang baik, subhanallah. Dia belajar baca Al-Quran, pengen bisa sampai pengen mati dalam keadaan belajar Al-Quran, istimewa. Komentar-komentar tanpa ilmu itu bahaya, menjadikan orang putus asa. Nggak bisa membaca Al-Quran gara-gara kutukan dosa. Dia sudah tobat, hei hamba Allah. Jangan rendahkan siapapun sudah bertobat, biarpun teman, bertato dan sebagainya. Jangan rendahkan orang-orang yang pernah tobat semacam itu. Kita menemukan mantan-mantan preman lebih khusyuk, lebih gampang menangis daripada saya sendiri kok. Dia menyesal banyak begitu. Mungkin secara ilmu ya saya lebih banyak tahu ilmu, tapi rupanya hatinya lebih berbudi ya kok. Jangan rendahkan kalau orang kembali kepada Allah. Nabi marah kalau ada orang tobat, itu malah dihina-hinakan. Nabi mengatakan jangan kau bantu setan mengembalikan dia kepada kejahatannya. Besarkan hatinya. Urusan tato tidak wajib dibongkar, itu tato biarkan. Lalu sampai Anda jadi ustadz penceramah kelihatan tato di dada Anda, di pipi Anda. Biar tahu preman pun bisa jadi ustadz. Karena banyak orang mondok lama-lama nggak mau jadi ustadz. Nggak, jangan. Sedih kalau ada komentar begitu tuh. Jangan dihinakan preman-preman itu, Masya Allah. Dia pernah kepleset, tapi dia kembali kepada Allah. Ta'ibu minadz-dzambi kama la dzamba. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak punya dosa. Adapun orang baca Al-Quran nggak pernah jadi preman pun ada. Orang baca Al-Quran susah 3 tahun nggak bisa ada kok. Nggak pakai preman-premanan kok. Pakai kutuk-kutukan segala macam. Tolonglah hai Ustadz, hai hamba Allah. Mohon pandang mereka dengan kasih sayang. Pengampunan Allah sungguh sangat luas. Jangan rendahkan mereka. Besarkan hati mereka. Saya sudah rindu ketemu dengan mereka. Hebat mereka itu. Dari kehidupannya yang gak karu-karuan, kehidupannya yang mereka sendiri gak mau sebetulnya. Tato di mana-mana, segala dosa dilakukan, tapi tobat kembali kepada Allah. Jadi bukan karena kutukan, kan memang belum bisa. Bahkan ada kabar dari Nabi kalau ada orang belajar Al-Quran bacanya, ya tak repot, belepotan, berat, dapat 2 pahala, hei preman. Dengar Anda wahai preman. Kesusahanmu dalam baca Al-Quran dapat 2 pahala. Pahala pertama baca Al-Quran full bahasa, pahalanya utuh baca Al-Quran. Pahala yang kedua, capekmu belajar itu pahala lagi, double buat kamu. Nggak usah pusing, maka jangan dengar. Kami juga sering merendahkan orang harus tato. Nggak tato itu wajib dibongkar kalau memenuhi syarat 5. Sering kita sebutkan masalah ini. Selagi tato sudah tertanam di dalam, apalagi waktu masangnya tidak mengerti hukumnya dulu, nggak wajib dibongkar itu. Wajib dibongkar kalau Anda masangnya memang melanggar Allah di saat sudah dewasa, kemudian belum tertanam kulit, nggak ada manfaatnya misalnya. Ya. Kalau memang tato sudah tertanam kulit, kemudian waktu itu pun nggak ngerti, masih hidupnya belangsakan, masih nggak karu-karuan, tobat, Allah Maha Kasih. Ya. Sengaja kami ingatkan, wahai preman-preman dimanapun Anda berada, lihat tuh Tuhan Allah Maha Kasih, jangan nunda esok hari ya tobat. Saya ingin kumpul dengan mereka, saya ingin duduk dengan mereka, kami ingin dekat kepada mereka, supaya di saat saya menghadap Allah nanti gak disalahkan, itu hamba Allah.
Bisa di antara mereka jadi kekasih Allah kok. Jangan rendahkan siapapun hamba Allah. Preman, kumpulan preman, enggak, dia bisa menjadi. Kalau kita pada zaman Nabi itu, siapa yang melebihi daripada kepreman? Hari ini kalau ada orang hebat, preman hebat, mana yang lebih daripada melebihi kepremanannya Khalid bin Walid? Sayyidina Umar bin Khattab. Targetnya memenggal leher Nabi, bayangkan. Bicara kejahatan, tapi kalau Allah buka hatinya beres semuanya. Ayo. Mohonlah kami tidak, kalau ada perendahan kepada orang bermaksiat, apalagi orang mau tobat itu. Orang mau tobat diejek dan sebagainya. Innalillah. Nggak boleh. Nggak boleh. Justru kita besarkan hati mereka. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Buka pintu jalan pengampunan untuk kita. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.